Kita lanjut lagi materinya tentang proses penafsiran berlapis dan sintesis ya sekarang. Nah, minggu yang lalu kita udah bahas tentang eh, ini ya, kondisi penafsir, ketergantungan pada Roh Kudus dan aporia. Ya, contoh-contohnya. Nah, sekarang bahkan 2 minggu sebelumnya kita udah bahas tentang logos, logoi, ya, itu prinsip ilahi di balik kosmos dan kitab suci, sehingga kitab suci itu menjadi cerminan dari kosmos yang ada logos dan logonya, ya. Nah, jadi ada 2 kitab wahyu, kitab alam, kitab suci, ya kan? Nah, kemudian kitab suci sebagai dunia simbolis. Oke. Kemudian kita udah bahas untuk mendekati teks yang mengandung logos itu, ya kita harus menyucikan diri sebagai persyaratan kondisi penafsirnya ya, katarsis dan praksis. Lalu kita bergantung kepada doa, Roh Kudus ya, sehingga melalui sinergi dengan rahmat ilahi kita bisa menangkap, melihat logos itu. Ya. Lalu ada kesulitan atau aporia, ini satu pintu masuk ke makna spiritual. Ya. Nah, dari sini setelah kita udah mempersiapkan itu, baru kita bisa ke lapisan yang ketujuh atau langkah ketujuh ya dalam 12 langkah eksegesis itu. Nah, ini yang ketujuh ini. Tujuhnya ini adalah prosesnya, ya. Proses penafsiran berlapis ya. Tadi kita bilang itu ada 4, ada historia, spiritual atau makna, kemudian praktis atau moral ya, praktik ke filosofia, dan anagogis atau teologianya, teosisnya ya, atau makna ke atasnya apa. Kenapa? Ya. Oke, ya, cukup jelas. Nah, bagi Maximus, kita lihat dulu ya, kita ulangi lagi. Proses penafsiran itu bukan sekedar analisis teks saja, tapi satu pendakian spiritual. Sampai anagogis ya. Pendakian spiritual itu namanya anagoge, yang dinamis. Sehingga ini bukan sekedar kamu menganalisis teksnya aja. Ya, pendekatan-pendekatan analis teks ini kan satu sisi baik, ya, tapi bisa bahaya kalau kita hanya melihat ini sebagai teks yang hanya perlu dikaji saja, melupakan pendakian spiritual. Nah, ini yang bahaya. Barusan saja saya itu di tingkat 1, mereka baca buku doa, baca, tapi itu hanya sekedar tugas. Nggak ada perjalanan spiritualnya. Nah, sama kamu dikasih tugas eksegesis, jangan cuma melakukan proses penafsiran itu hanya sekedar analisis teks. Ya. Tapi kita sebagai penafsir punya logos, punya tanggung jawab untuk mendaki. Pendakian spiritual. Nah, itu yang kita kemarin belajar di teologi itu, kinesis, gerak. Ya, gerak spiritual. Bukan hanya gerak biologis, gerak fisik ya, tapi gerak spiritual itu penting. Nah, itu namanya pendakian spiritual. Ya, gimana keselamatan pribadi yang kita kerjakan ini sesuai dengan keselamatan kodrat yang Tuhan sudah kerja, ya kan? Nah, membawa bangunan kita ini sesuai dengan desainnya lagi, gambar nih. Nah, apa gambarnya? Gambarnya ini adalah pendakian spiritual menuju, kalau kita mendaki kan menuju ke puncak gunung kan. Nah, kita mendaki menuju kepada sang logos atau Allah. Ya. Nah, itu termasuk kita membaca kitab suci itu begitu. Ya. Pembacaan kitab suci itu adalah bagian dari apa?
praksis, teoria, teologia. Ya. Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas ya, ada 3 tahap. Praksis, terus teoria, teologia. Nih, praksis, teoria, gnosis, atau teologia. Nah, membaca kitab suci itu bagian mana? Nih, kita udah masuk ke teori. Praksis itu apa? Praksis itu kayak kamu fondasinya ya, melakukan yang namanya asketisme. Ya, doa, puasa, itu. Nah, itu praksis. Baru teorianya adalah kamu siap untuk membaca kitab suci. Jadi baca kitab suci sudah apa? Sudah melakukan yang namanya apa? Praksis. Nih, atau katarsis. Jadi baca kitab suci itu sudah masuk level 2, lebih sulit. Karena kita diajak apa? Melakukan apa? Kontemplasi atau teoria. Teoria itu apa? Makna spiritualnya, kontemplasi spiritualnya, kontemplasi logosnya dalam ciptaan. Nah, dalam ciptaan itu ada 2, yaitu kitab suci dan kitab alam. Kitab suci inilah kitab kita ya kan, PL dan PP, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau kitab alam itu apa? Ini tatanan, keindahan, keterkaitan kosmos. Ya, alam semesta ini, itu kitab alam. Nah, itu yang menjadi cermin, akhirnya menjadi cermin di dalam kitab suci. Nah, ini udah kita bahas minggu lalu ya. Sehingga kita membaca kitab suci itu sudah masuk ke tahap yang namanya teoria. Baru nanti dari situ gnosis atau teologia atau anagogis. Makanya baca kitab suci itu sampai level ini, teologia atau anagogis atau teosis itu. Kontemplasi Allah dan teosis. Ya. Oke, kalau kita perhatikan nih, nah dalam praksis itu nih ya, dalam praksis itu ada 3 pilar ya. Asketisme ini adalah latihan kebajikan, puasa, nepsis. Oke, baru nanti yang kedua, liturgi dan sakramen ini adalah doa, membaca kitab suci. Ini masuk ke pilar yang kedua. Perjamuan kudus, ekaristi, sakramen. Baru nanti komunitas pilar yang ketiga. Ya. Nah, membaca kitab suci itu bagian dari teoria. Jadi tahu. Jadi tahap 1 praksis, tahap kedua itu teoria. Nah, di sini kitab sucinya masuk. Karena baca kitab suci tadi sekali lagi, ini bukan cuma latihan analisis teks, tapi melibatkan apa? Teoria di sini, spiritualnya, anagogisnya, mendaki sampai teosisnya. Ya, nah, maka di tahap teoria ini ada kontemplasi alam, tapi juga kontemplasi kitab suci. Ya, atau no, kamu sudah ngantuk-ngantuk, baca kitab suci itu tahap mana? Tahap apa, Neno? Teoria. Teoria itu apa? Kontemplasi atau penglihatan rohani. Nah, ada 2, teorianya ada 2, yaitu apa? Kontemplasi alam dan kontemplasi kitab
suci. Ya, fusiki teoria dan kontemplasi kitab suci. Lalu yang ketiga teosis. Oke, jadi kalian lihat ada 3 tahap, praksis, teoria, teosis. Tapi ada 3 pilar, ini pelengkapan pemandu yang kita gunakan di setiap jenjang. Jadi setiap jenjang itu misalnya praksis, ya, ada nggak asketismenya? Ada. Peran liturgi dan sakramennya ada. Peran komunitasnya ada. Itu tahap praksis. Tapi kalau tahap teoria ini kan tahap kita membaca kitab suci kan. Nah, ada praksisnya nggak? Ada asketismenya? Ada. Ya latihan. Baca misalnya. Diskusi. Dibimbing sama dosen. Nah, itu namanya peran komunitas. Peran liturgi sakramennya apa? Mau baca setiap hari. Ya, nih membaca kitab suci jadi Lectio Divina. Gak cuma eksegesisme aja kamu baca. Jadi setiap hari itu ada bacaan-bacaannya. Nah, itu namanya tahap peran liturgi. Peran asketismenya apa? Kalau dalam tahap teori ya, menjaga pikiran dari lamunan, menolak pikiran jahat, mengkosong akal budi pada Tuhan, gitu. Ya. Jadi walaupun tahap teori itu membaca kitab suci, tetapi di level teori itu ada 3 pilar ini. Tetap ada namanya asketism, liturgi, komunitas. Komunitas kamu baca kitab suci gimana? Kamu bisa diskusi, ya. Peran liturgi sakramennya apa? Kamu bacanya di dalam dikaitkan dengan misalnya apa? Dengan doa, dengan Lectio Divina, jangan gitu ya. Nah ini kalau dalam asketism ini melatih nepsis dan sebagainya, ya. Oke, ini yang tadi saya maksud di sini anagogisnya. Nah, waktu kamu nanti makin masuk ke satu level ke level yang lain, ini kamu seperti melakukan ini. Teoria, dia akan masuk ke teosis. Ya. Tapi untuk menyelesaikan ini, ya kamu perlu apa? Latihan. Perlu apa? Anugerah ilahi. Perlu apa? Dukungan. Seperti saya kasih kalian. Ini nanti saya kasih kalian. Misalnya, walaupun ini belum selesai ya, nanti saya akan selesaikan. Nah, ini misalnya saya kasih kalian. Ini dukungan ini. Kamu diajarin. Nah, ini namanya peran apa? Teoria tetapi peran apa? Dukung. Kamu sharing sama teman, temanmu memberi masukan. Nah, itu dukungan komunitas. Tapi ada anugerah ilahinya. Nah, ini sinergi. Kamu baca, kamu minta permohonan Tuhan. Ya, tadi kondisi penafsir kan? Minta anugerah. Nah, ini peran liturgi dan sakral. Peran asketisme, latihan praktisnya ya kamu latihan sambil kamu menjaga kewaspadaan batin. Kamu latihan, kamu kerjakan. Dan bisa nunggu. Nah, itu namanya apa? Sketis. Jadi tiap tahap, praksis, teoria, teosis, itu semua ada pilarnya. Jadi, satu tahap tapi ada perlengkapannya, ada pemandunya. Nah, itulah 3 itu, asketism, liturgi sakramen, dan komuni. Ya. Kamu nanti baca ini udah saya kasih belum? Ini penting sekali ya. Anak tingkat 1 itu pun udah belajar ini, logos, propos, dan cara menyelesaikan itu ya. Nah, lihat, ingat lagi, asketisme itu latihan praktis untuk membentuk ulang kebiasaan kita. Asketis itu kan artinya latihan, disiplin. Ya, seperti seorang atlet itu. Dengan apa? Praktik kebajikan, puasa,
ya, dan nepsis. Kalau liturgi sakramen kita menerima anugerah penyembuhan dari Allah. Dengan apa? Doa yang tekun. Nah, disinilah kita masuk ke pembacaan kitab suci, Lectio Divina yang kalian lakukan setiap pagi. Baca Alkitab sesuai dengan jadwal. Itu namanya apa? Lectio Divina. Ya, merenungkan firman Tuhan setiap minggu di gereja, itu Lectio Divina. Lalu ada perjamuan kudus dan pengakuan dosa. Ya. Nah, ini kalau di gereja timur ada namanya sakramen pengakuan dosa. Ini liturgi dan sakramen yang kita dapat dari gereja. Terus peran komunitas, ada persekutuan di gereja ya, dan bimbingan rohani seperti kelas-kelas seperti ini peran komunitas. Nah, itu harus ada dalam tiap tahap hidup kita. Kita selalu bergerak dari sini. Kinesisnya kan gerak spiritualnya itu gitu, praksis, teoria, teosis. Ya. Nah, waktu kamu sampai di teoria butuh praksis nggak? Ya tetap butuh. Nggak bisa kamu tuh lepas gitu. Ya, udah sampai teoria, udah sampai teosis, tetap ada praksis dan teoria, iya. Itu saling ya semuanya. Nah, ini ada contoh tentang kesabaran ya. Oke. Ada lagi ini juga, ini kamu boleh baca 3 tahap ini. Karena ini 3 tahap ini inti dari spiritual maximus dan menjadi inti dari eksegesis kita. Ya. Ini 3 tahap ini saya tulis di sini. Nanti kamu baca lagi ya. Ini ya. Walaupun ada 3 tahap yang jelas berbeda, tapi nggak boleh dipahami secara kaku. Ya. Melainkan satu dimensi-dimensi yang saling tumpang tindih dan bersinergi. 3 tahap ini. Tumpang tindih memang. Beda kalau kita naik kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu memang jelas beda ya. Tapi ini tidak dipahami secara kaku. Tapi sebagai satu dimensi yang saling tumpang tindih, bersinergi, yang terus-menerus diperkuat oleh anugerah, rahmat ilahi. Nah, misalnya ini teori alamiah, kita nanti kalau di dalam sini kan nanti langkah keberapa kita masuk ke teori alamiah itu ke-8 ya nanti ya. Nah, dalam kitab suci itu ada, waktu kita membahas kitab suci itu ada namanya teori alamiah, ya kan? Saya kasih contoh ini ya, ke-8 itu. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ini ada contohnya. Ini kan kita hari ini ke-7 kan. Nah, nanti ke-8 itu kan namanya kontemplasi alam lagi, teori alamiah ini. Ya. Teori alamiah dapat terjadi bahkan selama praksis yang intens. Jadi walaupun kamu masuk ke tahap kedua, baca kitab suci ini, teori ya, tetap terjadi praksis yang intens. Ya, waktu kamu baca kitab suci ya jangan lupa berdoa dan sebagainya, mempraktikkan kebajikan, itu namanya praksis. Dan pengalaman gnosis mungkin dialami secara parsial sebelum pemurnian sempurna tercapai. Nah, ini satu dimensi yang saling tumpang tindih dan bersinergi ya. Tapi intinya adalah satu perjalanan ya kepada sang logos. Lalu ingat intinya dari logos, logoi, oh, kristosentris. Ya. Dalam praksis, Kristus adalah model asketis yang berjuang di padang gurun. Nah, ini ya.
Dalam teorianya, Kristus adalah logos yang menjelma berinkarnasi dalam ciptaan. Yang logonya kita cari. Gnosis, Kristus adalah objek persatuan di mana jiwa berpartisipasi dalam Sang Logos melalui kitab suci, melalui Roh Kudus. Nah, di mana peran kitab suci? Dia seperti peta yang memandu seluruh proses penafsiran kitab suci yang multilapis, historis, alegoris, anagogis, ya, moral, oleh Maximus, selaras dengan 3 tahap kehidupan spiritual ini, memfasilitasi kemajuan jiwa melalui setiap dimensi pemahaman dan pengalaman. Jadi kitab suci, ya, itu kan membawa kita juga mendapatkan apa? Logos atau logo itu. Sehingga membawa kita kepada Roh. Ya. Nah, cuma waktu kita tafsir kitab suci itu kan kemarin ada 2 kan di sini. Kosmosnya, cermin kosmosnya, ya, atau di sini tafsirnya, ya kan? Jadi ada juga apa? Historianya, teksnya, ya kan? Misalnya angka 2 itu terjemahan kan, 3, 4 itu fokus kemana? Nafsir. 3 teksnya, ya kan? 4, 5 penafsir, 6 isi dan teksnya, 7 teksnya. Tapi setelah dari teks ini selesai, dia bawa penafsir kemana? Mulai lagi kontemplasi, terus 9 apa? Praksis, teoria, terus 10, ya. Jadi 8, 9, 10 itu fokusnya kemana? nafsir. Jadi kitab suci itu yang multilapis itu selaras dengan 3 tahap kehidupan spiritual tadi. Ya. Jadi kalau kita di sini 4 dan 5 penafsir itu sebagai apa? Praksis di sini. Ya kan? Setelah direnungkan, ini kan logo-logo ini di sini. Oke. Nah, masuk ke langkah 8, 9, teori. Praksisnya itu nomor 4 dan 5. Langkah 4 dan 5 itu praksis. Teorianya langkah berapa? 8, 9. Baru prosesnya di langkah 10. Nah, kan ada 12 langkah kan? Sampai komisi ya kan? Oke. Langkah 4 dan 5 praksis untuk penafsir mistik. Teorianya di langkah 8 dan 9. Teosisnya langkah 10. Jadi kitab suci itu selaras dengan 3 tahap itu. 3 tahap itu apa saja Pak? Sis, teoria, teosis. Di sini teolog, atau gno, istilahnya sama aja, atau anatopis. Ini sama. Jadi proses ini melibatkan seluruh fakultas jiwa bergerak melalui berbagai lapisan makna, ya, pola proetopois tes teorias yang saling terkait, dimulai dari permukaan literal dan berpuncak pada persatuan dengan alam teosis. Ya. Jadi kalau penafsir dari praksis teoria
Tapi kalau ini kan untuk penafsirnya ya. Kalau teksnya sendiri gimana? Gimana itu? Kalau teksnya sendiri langkah 3 itu berarti apa? Historianya kan? Ya kan? Setelah itu langkah ketujuh ini berarti nomor 3 ya. Terus itu apa? Langkah 7 kan? Historis ya kan? Historia langkah 7 1. Terus masuk ke lebih dalam lagi teori. Historia itu kayak praksisnya ya. Setelah teoria ini semua langkah 7. Terus bis. Ini 7 titik om. Jadi 3 tiga ya 2 dan 3 ini teks ya kan. 2 itu terjemahannya ya. Ini juga historia. Teksnya ini logosnya ya. Oke. Kita menemukan apa dulu logosnya, landasannya. Mulai dari lapisan 7 itu historia, teoria, moral, anagogis. Ya. Lapisan 2 untuk teksnya, historianya. 3 ini landasan teologisnya, ada logos di balik itu yang kita mau cari. Nah, terus nanti sampai anagogis. Nah, kamu lihat kitab suci, jadi membawa ini kosmos tertulis, kosmos simbolis. Ini penafsir. Ya. Kosmos tapi dalam bentuk simbolis. Nah, dari historia sampai teosis. Sama, penafsir dia membawa teosis sampai teosis. Nah, dia dua itu. Ya, ada 2 kitab suci, kan? Ada kejadian apa misalnya melihatkan Daniel, dengan kamu punya. Ini berarti kosmos simbolis. Jadi ada dari historia sampai teosis. Nanti dalam kitab suci itu membawa penafsir dari praksis tadi nomor 4 dan 5 praksis sampai nanti teosis angka ke-10. Nah, kalau ini historia sama teosis ini kan yang mana beberapa ini? 2, 3, 6, 7 jangan. Nah, kalau ini angka berapa? 4, 5, terus 8, 9, 10. Nah, ini. 1 dan 11 itu kan pendahuluan kesimpulannya. Ya. 1, 10. 11 ya. 1 ini 11. Jadi 1, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 6, 7. Sebetulnya buat penafsir itu juga 12 ya. 12 itu apa? Ini paham nggak nih? Suci, kosmos simbolis dengan penafsir. Jadi dua-duanya apa? Berpuncak satuan dengan teksnya ini ya. Ya, prosesnya melibatkan seluruh fakultas jiwa. Siapa fakultas yang punya jiwa? Dua di sini punya jiwa orang-orangnya. Saya kisah Daniel ya kan. Kita penafsir punya jiwa. Terus bergerak melalui berbagai lapisan makna, teoria, moral, teosis. Oke, kita dari praksis, teoria, teosis. Berbagai lapisan, ya kan? Nah, kemudian berpuncak kepada persatuan dengan atau teosis. Amin. Ini harus disimpan. Saya tanya itu.
Ini usulnya dilakukan ke sama apa perbedaannya? Angka ketujuh ya, yang beda. Oh, angka 3 itu kan kita mencari landasan teologisnya, logos, ya. Terus apa yang tersembunyi di balik kosmos itu, ya. Langkah ketiga itu kan landasan teologisnya. Nah, ini kan landasan teologisnya kan. Logos-logonya apa? Cermin kosmosnya, 2 kitab wahyu dan dunia simbolis, kosmos mitosnya. Ya kan? Kosmos mitosnya, kosmos simbolisnya kan ini. Misalnya kejadian Yesus membangkitkan anak dari seorang janda di Nain. Kan kejadian beneran kosmosnya. Kemudian dicatat jadi simbolis. Itu kosmos simbolis. Kitab suci sebagai dunia simbolis. Kosmos di mitos. Itu di 3. Tapi nggak cuma kosmos simbolis, ini membawa kita sampai mana tadi? Sampai teosis. Nah, ini. Jadi kamu baca kitab suci itu nggak cuma berhenti di teks doang, tapi membawa kamu sebagai penafsir ini sampai teosis. Jadi kamu baca kitab suci, ibaratnya kayak kamu dibonceng sama teks itu sampai tujuan. Setiap hari kamu tuh dibonceng saya setiap minggu ke gereja. Kitab sucinya mobilnya itu. Mau naik, kamu nyampe ke gereja. Kamu baca kitab suci bukan diam di tempat. Tapi apa? Dibonceng sampai maka waktu kamu delivery, nyampein firman Tuhan tuh bonceng orang juga sampai teosis. Ya. Jadi bukan cuma kosmos simbolisnya ada sampai teosis. Kamu juga ngikut nafsirnya. Walaupun di sini pendengar firman yang jemaat misalnya. Itu juga melakukan aksi sampai teosis. Nah, ini yang dikatakan ini. Jadi proses ini melibatkan seluruh fakultas jiwa dan bergerak melalui berbagai lapisan makna yang saling terkait, mulai dari literal untuk historia, berpuncak pada ya. Jadi kalau di sini dikatakan kitab suci itu seperti peta yang memandu kita melalui 3 tahap kehidupan spiritual ini. Kayak kamu naik ke mobil hari Minggu, sama kayak kamu baca kitab suci, ya kan? Naik mobil tujuannya kemana? Ibadah ke gereja. Nah, waktu jalan ibadah ke gereja, melalui jalan 3 tahap itu, teoria, sampai di gereja. Sama, kitab suci itu juga sama, kayak peta dia. Kita turun ke gereja, pakai peta. Oh, lewat jalan ini. Udah sampai mana tahap 1? Oh, udah sampai mana pasang cermin tahap kedua? Oh, udah sampai jalan ini tahap 3 selesai. Jadi ada 3 tahap kan? Nah, waktu tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu kayak semacam ada petanya. Muka ke gereja lewat jalan ini, belok kiri, belok kanan, terus akan gitu. Peta. Nah, kita itu seperti yang memandu kita sampai tapi waktu kamu naik mobilnya, nggak diam di tempat. Kamu bergerak menuju tujuan.
Nah, sama seperti kayak kita baca kitab suci, kamu sedang bergerak sebetulnya. Gerak spiritual menuju teosis. Maka waktu kamu belajar ini makin dalam. Karena bergerak menuju Allah yang misteri itu. Maka baca kitab suci makin dalam, makin misteri. Tapi makin mendekat kepada tujuan. Apakah membuat kita makin bingung, makin tidak tahu? Iya, karena memang satu sisi Allah itu Allah yang misteri. Tapi kebingungan kita membuat kita bukan jadi bodoh, tambah nggak tahu, nggak. Tapi justru makin memuliakan Dia. Beda, makin bingung, makin beda ya, makin gelap. Enggak, ini kita makin bingung tapi makin terang gitu. Nah, di situ paradoksnya. Ya. Oke. Makanya waktu kalian kerjain lapisan 7 itu nanti, poin ke-7 kan makin dalam gitu. Karena sedang bergerak. Kamu kayak sedang di mana, Olive? Di mobil. Walaupun kamu di mobil cuma duduk diam kan. Tapi sebetulnya sedang apa? Iya, tanpa kamu sadari. Geraknya kemana? Tujuan. Apa tujuannya? Jadi kalau kalian tekun belajar kitab suci itu, kamu sedang bergerak. Aksi itu. Analoginya ya tadi. Kitab suci itu kayak mobil yang ngantar kita ke tujuan. Kamu duduk diam manis di mobil, ya mobilnya sampai tujuan, kamu pun sampai gitu. Nah, kitab sucinya udah nyampe. Dia udah jadi pertama teosis. Nah, kamu tinggal ikuti. Udah duduk manis di mobil itu. Sampai tujuan. Gitu. Ya. Nah, ini yang kita harus sadari bahwa waktu kamu baca kitab suci, waktu kamu delivery nanti menyampaikan firman Tuhan itu, ingat, kita nggak sedang menunjukkan kehebatan kita, kepintaran kita aja. Analisisnya, wah bagus gitu. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, kita diam di situ aja, cuma. Kalau nggak ada gerak spiritualnya, percuma. Sama kamu di sini belajarnya makin banyak, semesternya makin tinggi, mungkin nilainya makin bagus. Tapi kalau kamu nggak ada gerak spiritual, cuma. Ibarat kamu naik mobil, tapi mobilnya nggak jalan, tempat. Nyampe tujuan nggak kalau mobilnya itu nggak jalan? Nggak, karena nggak ada gerak kan. Mobilnya nggak bergerak. Kamu harus bergerak. Harus gerak spiritual namanya. Baru bisa mencapai teosis atau sang logos itu. Nah, langkah 7, kita fokusnya kepada teksnya. Semua simbolisnya yang mulai dari sang tiga tadi. Langkah ketiga kan? 2 dari 3. Karena kita bukan pemakai asing, kita terus terjemahkannya. 2 dan 3. Angka ke-7, baru dari sini nanti 71, 72, ini 74 ya. Di sini ada 72, 73. Jadi bergerak terus. Oke, tadi kamu naik mobil, jalan nggak mobilnya? Oh, udah sampai puskesmas. Oh, udah sampai pasar Cermai. Oh, udah sampai ke SPM misalnya. Bergerak kan? Begitu juga ini. Kamu bergerak dari 71, 72, 73, 74. Nah, makin dalam, makin dalam, makin dalam gitu. Karena kita tujuannya ke teosis Allah yang misteri itu. Nah, berarti sulit ya, Pak? Iya juga, harus diakui. Karena kita mendekati Allah. Ya.
Nah, nanti setelah CEPL, kita masuk ke contoh-contoh 4 lapisan itu ya. Oke, apa CEPL-nya? Diskusi minat.